tentang TBC, kenali dan bisa sembuh ya. Mari kita mulai. Untuk pertama kali, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit TBC, atau kalau orang awam itu tahu ya namanya flek paru ya. Jadi orang awam itu kadang nggak ngerti infeksi paru itu apa ya dok, atau enggak penyakitnya yang mana, karena sebenarnya untuk infeksi paru sendiri itu masih banyak, tapi memang paling banyak kasusnya di Indonesia, terutama memang di dunia juga adalah TBC. Dan kita juga sebagai pemegang rekor ya dok ya TBC ya kedua ya. Jadi maka kita mulai, apa sih TBC itu dok sebenarnya? Jadi TBC atau tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang selama ini kalau awam itu sering bilang itu flek paru ya, flek paru. Atau kadang-kadang ada juga bilangnya paru-paru basah. Tapi sebenarnya dia penyakit disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Jadi intinya kalau untuk TBC sendiri dia karena infeksi paru karena bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis. Dan kalau untuk penularan seperti apa dok? Apakah sama dengan penyakit paru pada umumnya kayak dulu kita kena COVID gitu? Jadi sebetulnya TBC itu kan menyerangnya salah satunya parenkim paru, jaringan paru. Dia seperti pneumonia, tetapi karena dia disebabkan sama Mycobacterium tuberculosis disebutnya tuberkulosis. Kalau yang disebabkan bakteri lain atau virus dia disebutnya pneumonia. Penularannya sama. Penularannya itu melalui, jadi termasuknya airborne disease, melalui udara. Jadi kalau misalnya ada pasien TB paru aktif yang dahaknya positif, dia batuk, bersin, terus percikan dahaknya itu terhirup sama kita, percikan dahaknya itu mengandung kuman. Nah itu kita risiko untuk tertular TB. Apalagi kalau misalnya memang kita individu yang rentan untuk tertular, misalnya contohnya anak-anak, orang tua, memang orang yang sistem pertahanan tubuhnya kurang baik, itu risiko tinggi untuk tertular TBC. Kalau misalkan ngobrol nih dok, jarak seperti ini itu bisa menularkan nggak dok? Mungkin ada yang bertanya juga dok, terus kayak makanannya gimana dok, harus dipisah ke alat bahan apa alat makan? Jadi kalau ngobrol itu kan tidak ada percikan dahak. Iya, kecuali kalau memang dia ngobrolnya istilah berkuah ya. Nah itu ada risiko. Kalau untuk makan piring dipisah sih enggak ya, aman ya, selama kita makan piringnya sudah dicuci. Kemudian yang tidak mengidap TBC makan dari piring itu sih nggak salah. Jadi sebenarnya kuman TB itu dia bisa mati di suhu yang panas dalam beberapa menit sampai jam. Jadi dia bukan yang bertahan lama. Kemudian dok, kan mungkin penasaran nih kalau TBC kan tadi penyebabnya bakteri. Ada nggak sih jenis-jenis dok kayak mungkin TBC itu kebagi dalam berapa jenis, atau misalkan dia bisa menyerang organ apa saja? Mungkin kan ada yang pernah dengar TBC-nya bukan di paru tapi di perut atau nggak di otak kayak gitu. Jadi TBC itu adalah penyakit tidak hanya di paru, dia bisa menyerang di luar paru. Dia prinsipnya bisa menyerang semua organ. Yang paling sering memang di paru. Kenapa? Karena kuman TBC itu termasuk kuman yang aerob, dia senang sama udara, senang sama oksigen. Di paru itu kan paling banyak oksigen. Makanya kenapa TB itu paling banyak di paru. Tetapi ternyata TB di organ lain seperti di kelenjar, di otak, di tulang, di usus juga ada. Nah, lalu bagaimana gitu gejalanya? Kalau gejalanya ya berarti sesuai dengan lokasi dia terkena. Selama ini kalau orang mungkin taunya batuk ya dok, batuk lama, kadang-kadang ada batuk darah, penurunan berat badan, demam. Nah itu memang itu gejala itu sebetulnya khas ya pada pasien TB paru. Tapi kalau ternyata dia TB-nya di luar paru, itu gejalanya bisa macam-macam. Bisa sesuai organnya yang terkena. Kemudian kalau untuk yang TBC yang bukan di paru-paru itu, dia menular nggak sih dok sebenarnya sama orang lain atau sama pasien yang lain? Kalau yang di ekstra paru nggak, karena kan memang kumannya itu dia bukan letaknya di jaringan paru ya, jadi saat batuk sampai bersin dia tidak menularkan karena memang bukan TB paru ya dok ya. Kemudian nih pasti yang dipertanyakan adalah gimana sih cara seseorang itu bisa tahu kalau ternyata dia TBC? Nah itu waspada ya kalau TB paru yang paling sering. Kalau misalnya batuk nih,
batuk udah 2 minggu, lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh, udah minum berbagai macam obat antibiotik masih tetap batuk. Terus kadang-kadang ada demam, tapi demamnya lebih sering tuh malam hari, malah bisa kok malam-malam tidur pakai AC tapi basah ya badan, keringetan, terus berat badannya turun padahal makan biasa atau mungkin nafsu makannya turun. Nah itu harus mulai curiga ini bukan batuk biasa gitu. Kalau batuk biasa kan biasanya 5 hari, seminggu lah ya paling lama sembuh. Tapi kalau udah 2 minggu itu harus waspada, periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, periksa fasilitas kesehatan terdekat bisa ke puskesmas atau klinik yang memang dia ada untuk pemeriksaan dahak ya dok ya. Terutama dahak sekarang sih udah bagus alatnya, kita juga namanya TCM atau tes cepat molekuler. Tapi ada kalau di beberapa daerah yang memang belum ada tes TCM bisa dengan tes BTK gitu ya dok ya. Kalau untuk selanjutnya nih dok kan misalkan di puskesmas nggak punya ronsen nih dok, ronsen kan kadang mau dilihat juga dari foto paru-parunya nih untuk menentukan nanti kira-kira dia sembuh atau enggak untuk perbandingan dok. Nah itu gimana dok, apakah dari vaskes itu perlu dirujuk untuk dokter spesialis atau seperti apa? Sebetulnya kalau pasien awalnya sudah mulai pengobatan TB, memang kita evaluasinya berdasarkan dari gejala klinis pasien dan pemeriksaan penunjang. Kalau gejala klinis batuk yang tadinya produktif, sudah perbaikan atau belum, berat badan pasien naik atau belum, nah penunjang itu seperti kita cek ulang dahak pasien. Awalnya positif, apakah sudah berubah, apa sudah konversi negatif. Kemudian perbaikan fototoraksnya itu penting. Jadi memang walaupun pasien awalnya berobat di puskesmas dan puskesmas itu tidak punya fasilitas fototoraks, kalau bisa dirujuk dulu untuk fototoraks. 1 kali biasanya fototoraks itu diulang saat sebelum mulai pengobatan, 2 bulan pengobatan dan nanti akhir pengobatan. Obatnya 3 kali ya dokter ya. Jadi biar kita bisa evaluasi, karena terkadang klinis pasien bisa belum perbaikan, tapi dari fototoraks sudah perbaikan, atau sebaliknya klinisnya sudah perbaikan, fototoraksnya kok masih minimal gitu perbaikannya. Maksudnya sama dahak ya dokter ya, buat melihat dia sudah bisa ke arah sembuh atau enggak. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya, nah bisa diobatin atau enggak dok, obatnya apa? Obatnya alhamdulillah obat TB ada. Dari dulu obat TB selalu berkembang, penelitiannya berkembang, dan obatnya lengkap, mudah didapat, gratis juga ya. Jadi walaupun bukan pasien BPJS pun obatnya gratis. Tapi masalahnya di individunya kadang-kadang. Memang pengobatan TBC kan butuh waktu yang lama. Kenapa lama? Karena ternyata kuman TB ini dia punya sifat itu bisa tidur, pura-pura tidur. Jadi awalnya dorman, awalnya kita kira dia sudah tewas mati semua kuman, ternyata dia cuma tidur. Makanya kenapa jangka waktu pengobatannya lama itu untuk betul-betul membunuh kuman-kuman yang tadinya tidur. Ini paling cepat memang pengobatan TB itu 6 bulan ya. Tapi bisa memanjang sampai 12 bulan ya. Tergantung lokasinya, TB-nya yang mana, dan penyakit komorbid itu juga mempengaruhi. Salah satunya ya kayak DM ya, biasanya ada pasien dengan komorbid DM, gula darahnya tidak stabil, biasanya tuh perbaikannya kurang baik dibanding pasien yang non-komorbid. Jadi kalau memang untuk pengobatan namanya obat anti tuberkulosis ya atau OAT, jadi bukan OAT. Itu biasanya minimal pengobatannya selama 6 bulan, tapi bisa diperpanjang tergantung hasil tadi yang sudah disebutkan, klinisnya, keluhannya, kemudian hasil dahak dan ronsen ya. Kemudian tuh dok, kemarin yang sempat viral dok, ya masalah TBC bisa sembuh tanpa OAT dengan herbal aja, itu bagaimana dokter? Sampai saat ini belum ada sih TBC pasien-pasien saya yang sembuh tanpa obat, karena kan turunannya itu harus diserang dengan antibakteri ya, antibiotiknya yang OAT itu. Jadi herbal mungkin bisa meningkatkan sistem imun tubuh, tapi dia tidak membunuh si kumannya itu. Jadi untuk para warga ya harus hati-hati mendengar berita, walaupun itu konten kreator yang viral, tetap harus konfirmasi kembali ke dokter, atau apalagi masalah itu karena TB yang tidak diobati risikonya nanti TB-nya semakin berat. Satu lagi nanti TB-nya
jadi resisten dan itu pengobatannya akan semakin sulit lagi. Betul. Jadi sebenarnya untuk kasus yang kemarin sempat viral itu adalah ada seorang influencer yang mengatakan bahwa TBC bisa sembuh dengan herbal, padahal mungkin bukan kompetensi beliau untuk mengatakan hal seperti itu. Jadi memang untuk informasi harus lebih disaring lagi ya dok ya oleh masyarakat ya. Jadi kalau TBC ya karena dia bakteri hanya dikasih antibiotik dan memang pengobatannya harus sampai selesai. Jadi memang untuk pengobatan sampai selesai ini yang sebenarnya masih menjadi PR, betul. Kenapa? Karena kan minumnya obatnya lama, Setiap hari. betul kayak gitu. Jadi memang harus ada, Bosan ya. betul bosan, harus ada semangat dari diri sendiri untuk bisa sembuh ya dokter. Kemudian pasti yang ditanyakan juga nih dok, kan minum obat misalkan ternyata dia sudah terkena, kemudian dia sudah minum obat, apa sih efek samping yang paling sering dialami sama pasien setelah minum obat? Ya, efek samping tuh yang paling banyak yang pasien keluhkan itu gangguan hati yang gejala klinisnya itu bisa mual, muntah. Rata-rata yang paling pasien keluhkan itu. Tapi kita harus lihat apakah memang mual muntahnya itu sampai mengganggu fungsi hati yang harus kita stop obatnya atau tetap bisa dilanjutkan. Jadi pasien tetap dievaluasi, apalagi di awal-awal pengobatan. Ya ada beberapa efek samping lain seperti gatal juga bisa, tetapi bukan alergi. Terkadang ada yang berjerawat gitu, rambut rontok, mukanya itu efek samping yang bisa kita temukan pada pasien yang sedang menjalani pengobatan TBC. Oh, untuk yang nyeri-nyeri sendi gitu dok? Ya, itu juga bisa. Gitu dok? Itu bisa salah satu yang cukup sering juga ya, apalagi pada pasien DM yang memang dia ada risiko untuk kena neuropati DM. Ya itu bisa kita tambahkan vitamin ya untuk sembuhnya. Artinya untuk obat yang namanya obat pasti ada efek samping. Ya, jadi kalau antibiotik sendiri, masing-masing antibiotik itu pasti ada efek sampingnya. Kemudian dok, selanjutnya nih, gimana cara mencegah biar seseorang itu nggak terkena dok? Nah, tips ya. Sebetulnya pertama kali agar tidak terkena salah satunya itu vaksin BCG. Tetapi memang vaksin BCG itu efektifnya pada anak ya, dan itu juga tidak mencegah untuk tidak terkena TB, tetapi mencegah TB-nya berkembang menjadi TB yang berat pada anak. Semakin dewasa sebenarnya efektivitas vaksin BCG itu semakin berkurang. Jadi kita penting untuk PHBS, hidup yang menjaga pola makan, olahraga teratur, meningkatkan imunitas tubuh kita dengan itu, pakai masker, apalagi terutama ya di lokasi-lokasi yang memang rentan untuk tertular TB. Misalnya kalau sedang ke rumah sakit itu disarankan pakai masker. Ya di situ pencegahannya. Jadi intinya mencegahnya kita dengan melindungi diri sendiri ya dok. Jadi seperti pada saat zaman COVID kita kemana-mana pakai masker, betul. Jadi itu bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Kemudian dok, untuk ada info nih dok, kan tadi kita ngomongin vaksin BCG pada anak, karena untuk mencegah ya pada anak-anak. Kalau untuk dewasa ini ada info terbaru katanya mau bikin vaksin juga dok. Iya, masih diteliti ya. Oke, berarti sebenarnya untuk dewasa masih dalam penelitian lebih lanjut ya. Semoga sih kalau ada titik terang kita ada vaksin ya, juga. seperti betul. pneumonia yang udah ada Vaksin betul. Kenapa dengan diberikan vaksin sistem imun kita jadi terpapar duluan istilahnya, jadi punya antibodi yang bisa mencegah biar kita nggak sampai sakit, ataupun kalau akhirnya sakit kita tidak dalam kondisi yang berat. Kemudian dok ada lagi nih, ini yang ada beberapa pasien sih dok bilangnya kalau TBC stigmanya ya dok di masyarakat nih ya, karena dibilangnya penyakit menular otomatis banyak biasanya yang menjauhi nih pasien ini gitu. Ini masih sangat banyak bahkan di kota dan kabupaten, mungkin apalagi kota juga masih ada. Nah itu bagaimana dok sebenarnya? Nah itu yang pentingnya edukasi. Sepertinya edukasi itu tidak pernah berhenti ya, dari puskesmas tuh harus edukasi bahwa penyakit TB memang bisa menular, tetapi juga obatnya ada, bisa disembuhkan. Salah satu tujuan dari pengobatan TB itu adalah mencegah penularan. Jadi pentingnya pengobatan yang tepat, meminum obat yang sesuai waktunya dan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan itu untuk mencegah penularan. Dan penularan TB
tidak bisa juga kita hindari, misalnya salah satunya dengan ya itu tadi pakai masker. Penderita TB kita edukasi agar saat batuk tutup mulut, buang dahak tidak boleh sembarangan, kalau bersin juga usahakan juga pakai masker seperti itu. Jadi sebenarnya untuk stigma masyarakat sih intinya salah ya. Jadi kalau penyakit TBC itu pasti bisa diobatin, juga pasti bisa sembuh gitu. Cuman tadi gimana caranya kita melindungi diri sendiri dan orang lain untuk tidak sampai tertular. Kemudian kita ke pertanyaan ya dok ya, sudah masuk ke pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya bersama dengan yang saya tanyakan sebelumnya sih dok. Dok, kita bertanya, jika adik saya memiliki riwayat TBC, apakah tempat makan dan minumnya harus dipisahkan dari keluarga yang lain? Bagaimana dok? Ini Tadi disebutkan ini ya, udah dok, ya? disebutkan tadi, apalagi ini riwayat ya. Ya. Kalau riwayat berarti Betul. pernah TB sudah sembuh ya. Insya Allah untuk saat ini aman ya. Jadi kalau riwayat sudah Dia dinyatakan sudah sembuh. sembuh dan tuntas, berarti dia sudah tidak menularkan, dia sudah tidak terkena TBC lagi. Jadi sebenarnya untuk makan dan minum, apa di ngobrol di ruang keluarga bersama tuh nggak ada masalah gitu ya. Sama tadi juga udah disebutkan kalau dia TBC sebenarnya untuk alat makanan itu tidak perlu dipisah ya, karena kumannya itu bisa mati dalam suhu yang tinggi seperti itu. Oke, nah ini juga pertanyaan bagus nih dok. Dokter, bahaya ibu hamil jika tertular TB seperti apa ya dok? Untuk pengobatan seperti apa? Oh iya benar dok, pada kasus ibu hamil dokter. Pengobatannya ya. Ya sebetulnya untuk gejala ibu hamil terkena TB bisa khas, bisa juga tidak khas. Karena kan ibu hamil itu termasuk kondisi yang sistem pertahanan tubuhnya turun ya. Kadang-kadang tidak khas. Jadi dan ibu hamil biasanya ada masa kehamilan tertentu yang tidak bisa dironsen. Tapi kalau misalnya ada ibu hamil yang sudah batuk lama, misalnya ada gejala-gejala TB demam-demam, itu kita curigai, dan memang kalau perlu, sangat-sangat perlu kita minta pemeriksaan fototoraks. Untuk pengobatannya, obat anti tuberkulosis yang ada saat ini aman, baik untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Jadi tidak usah takut, pengobatan TB tetap bisa untuk ibu hamil, walaupun nanti kalau sudah melahirkan tetap bisa dilanjutkan, nggak usah khawatir ke bayinya. Jadi intinya sih tadi ya, balik lagi, TBC itu bisa disembuhkan, jadi ada obatnya. Pada ibu hamil pun bisa tetap diobati sambil dia hamil, sampai melahirkan dan mengasihi anaknya, istilahnya seperti itu ya dok ya. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya ini bertanya, dokter, kalau anak terkena TBC, apakah dia bisa menularkan terhadap orang dewasa dan anak-anak juga? Kalau misalkan bisa menularkan, bagaimana cara mencegah agar anak yang terkena TBC tidak menularkan terhadap anak-anak yang lain dan lain? Sebetulnya kalau anak-anak itu tidak menularkan TB ya, apalagi yang memang dia belum bisa batuk secara baik biasanya, dan juga pada anak kuman TBC-nya itu jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau ada anak yang tertular TB, justru yang harus kita cari adalah dewasanya. Kontaknya dari sumbernya itu biasanya dewasa, karena yang sumber penularan TB bukan anak ke dewasa, tetapi dari dewasa ke anak. Jadi sebenarnya kalau sesama anak-anak dia tidak menularkan ya dok? Iya, karena biasanya anak tuh batuknya sulit dan kumannya memang dia masuknya basilnya tuh sedikit dibanding kalau dewasa. Jadi memang kalau untuk ada anak yang ada itu sebenarnya memang scoring tinggi ya. Jadi kita ada tuh harus lihat anak ini kontak dengan siapa, dan yang patut tadi adalah dewasanya ya, agar tidak menularkan ke anak-anak. Next question. Oke. Sekarang sudah di akhir ujung acara dokter. Jadi kita penutup dengan kesimpulan dok. Ya, jadi penyakit TBC itu adalah penyakit yang bisa berbagai macam gejala ya, dengan berbagai macam gejala. Yang paling sering memang batuk lama, penurunan berat badan, itu yang paling sering jika terkena pada paru. Tetapi juga harus diwaspadai gejala lain yang mungkin jarang. Lalu tidak usah khawatir dengan penyakit TB, ini bukan aib, karena penyakit TB itu bisa disembuhkan, obatnya ada di mana-mana dan juga gratis. Jangan lupa tetap jaga
perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan sebelum makan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan pakai masker apabila memang kita sakit atau kita berada di dekat orang yang sedang sakit. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk promosi jadwal dokter itu biasanya dokter di RSUD itu Oh, iya. setiap hari. Saya praktek seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 11. Jangan lupa untuk warga Bogor dan warga sekitarnya untuk subscribe channel RSUD Kota Kota Bogor. Bogor.